Halo, selamat datang di video pembelajaran kami. Di video pembelajaran ini, kita akan sama-sama belajar mengenai tahapan kedua dalam pembuatan presentasi efektif, yaitu tahap persiapan. Baik, tahap persiapan. Nah, tahap persiapan dalam presentasi yang efektif adalah tahap di mana berisi langkah-langkah yang dilakukan sebelum presentasi dimulai, dengan tujuan agar presentasi berjalan secara efektif dan efisien. Tahap ini penting karena tahap ini berfungsi untuk membantu pembicara mencapai tujuan presentasi dan menyampaikan informasi kepada audiens dengan cara yang menarik serta mudah dimengerti. Maka dari itu, dengan mempersiapkan tahapan persiapan yang baik, pesan yang ingin disampaikan akan lebih jelas diterima oleh audiens. Nah, dalam tahap persiapan terdapat 3 langkah utama, yakni mendesain, melakukan produksi presentasi, dan latihan mempresentasikan presentasi, atau singkatnya ya, desain, produksi, dan latihan. Langkah utama adalah desain. Desain yang baik merupakan elemen utama dalam menciptakan presentasi yang sukses. Desain mencakup berbagai tahap, mulai dari pemilihan dan pengaturan materi, perencanaan pembuatan alat bantu audiovisual, hingga pelaksanaan presentasi secara keseluruhan. Nah, tahap desain ini mencakup pengaturan elemen verbal dan visual dalam presentasi yang terbagi menjadi 4 jenis, yaitu ada desain umum, desain instruksional, desain kombinasi verbal visual, serta desain disesuaikan dengan media tertentu atau desain khusus. Nah, berikut ini adalah penjelasan lebih dalam mengenai 4 jenis desain yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah desain umum. Desain umum dalam presentasi mencakup 2 aspek utama, yakni desain daya tarik struktural dan desain daya tarik personal. Desain daya tarik struktural adalah informasi harus disusun atau didesain secara logis agar mudah dipahami oleh audiens. Materi-materi yang kompleks sebaiknya dibagi menjadi bagian kecil dengan poin-poin penting yang disampaikan di awal dan diulang lagi di akhir. Pengantar dan ringkasan membantu memberikan gambaran sebelum masuk ke detail, sementara petunjuk verbal dan visual menonjolkan elemen penting. Selain itu, tempo penyampaian pun harus disesuaikan dengan jenis materi dan karakteristik dari audiens. Sedangkan desain daya tarik personal, pendekatan personal ini melibatkan hal-hal seperti penyampaian tujuan presentasi di awal agar audiens memahami manfaatnya. Memberikan contoh-contoh yang familiar bagi audiens pun juga sangat membantu. Begitu juga penggunaan sudut pandang mereka untuk meningkatkan relevansi materi presentasi. Nah, presenter perlu mempertimbangkan nih kemampuan audiens dalam memahami informasi, serta menjaga keterlibatan mereka melalui pertanyaan atau diskusi interaktif sepanjang presentasi. Desain yang berikutnya adalah desain instruksional. Dalam presentasi, khususnya dalam penyampaian pembelajaran atau informasi, desain instruksional ini sudah pasti hal yang tidak terlewatkan. Begitu pula sudah seharusnya setiap membuat presentasi, khususnya pada tahap mempersiapkan, perlu sekali presenter memahami bagaimana desain instruksional ini. Desain instruksional pun dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah perhatian. Variasi dalam cara penyampaian seperti tempo, volume suara, warna suara, atau ukuran visual dapat menarik perhatian audiens. Pastikan konten mudah dipahami dan memiliki tingkat kesulitan yang sesuai, tidak terlalu sederhana maupun tidak terlalu rumit. Yang berikutnya adalah persepsi. Susun materi dengan rapi sesuai kebutuhan audiens. Gunakan petunjuk seperti panah atau angka untuk menyoroti poin penting. Fokus pada informasi relevan saja agar tidak membingungkan audiens. Dan juga gunakan format seperti judul untuk memenuhi ekspektasi dari para audiens. Yang berikutnya ada memori. Nah, agar mudah diingat, materi ini harus bermakna bagi audiens dan dihubungkan dengan hal-hal yang sudah mereka ketahui. Kita bisa mengulangi informasi penting dan gunakan pertanyaan untuk membantu para audiens ini untuk fokus pada presentasi. Lalu yang berikutnya adalah pembelajaran yang berkonsep. Nah, presenter atau kita bisa memberikan contoh nyata nih untuk menjelaskan konsep dengan lebih baik. Bisa menggunakan gambar sederhana untuk menjelaskan hubungan antar elemen tanpa menambahkan detail yang berlebih.
Lalu kita bisa menggabungkan juga teks dan visual agar konsep pun lebih mudah dipahami oleh para audiens. Yang terakhir adalah perubahan sikap. Perubahan sikap merujuk pada perubahan cara seseorang menanggapi suatu objek, orang, atau situasi sebagai hasil dari pengalaman, informasi baru, atau pengaruh lingkungan sosial. Jenis desain yang berikutnya adalah desain kombinasi verbal dan visual. Yang pertama adalah verbal. Seperti namanya yakni verbal atau pengucapan kata-kata, dalam konteks presentasi berarti ini bisa diartikan sebagai sebuah naskah. Dalam pembuatan naskah untuk presentasi lisan atau video, itu berbeda dengan menulis artikel atau selebaran. Naskah harus dibuat agar mudah didengarkan, bukan dibaca ulang seperti teks bacaan. Penulisan untuk pendengar lebih santai dibandingkan penulisan formal. Nah, untuk membuat pesan verbal yang efektif, presenter dapat memperhatikan hal berikut. Nah, yang pertama adalah menggunakan bahasa sederhana dan kalimat pendek agar mudah dipahami. Atau juga bisa menggunakan teknik kontraksi atau pemendekan kata untuk mengulangi poin-poin penting dalam presentasi. Yang berikutnya adalah jelaskan maksud yang dibicarakan, karena satu kata bisa memiliki arti berbeda bagi orang lain. Nah, yang terakhir adalah hindari kata-kata sulit atau istilah yang rumit, dan cobalah menggunakan gaya berbicara yang alami seperti percakapan sehari-hari. Yang berikutnya adalah visual. Untuk membuat presentasi visual yang menarik, presenter perlu memperhatikan beberapa panduan seperti membuat satu poin per satu visual, membatasi jumlah kata-kata maksimal 20 kata per visual, dan yang terakhir adalah menggunakan kata kunci, bukan frasa panjang. Di dalam unsur visual, terdapat unsur yang sangat penting juga, yaitu adalah keterbacaan atau legibility. Keterbacaan teks dalam materi visual sangat penting untuk memastikan pesan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Beberapa faktor yang mempengaruhi keterbacaan ini meliputi ukuran huruf, jenis font, jarak antar huruf, serta kontras warna teks, dan latar belakang. Nah, salah satu contoh dari desain verbal atau visual bisa dilihat melalui grafik dan bagan dalam presentasi. Grafik dan bagan atau graphs and charts merupakan salah satu bentuk visual dan verbal yang memiliki peran penting di beberapa situasi dalam presentasi. Grafik dan bagan digunakan dalam presentasi dapat berguna untuk mempresentasikan data atau informasi supaya audiens dapat lebih mudah memahami data dan informasi terkait. Contohnya seperti grafik garis, diagram, atau bagan batang, diagram atau bagan lingkaran, dan lain-lain. Nah, hubungan verbal dan visual adalah pada tahap mempersiapkan presentasi, maka penggunaan verbal dan visual ini harus dipikirkan serta dipertimbangkan keterkaitannya satu sama lain. Bagaimana visual dan verbal dapat melengkapi dan juga memperkuat sajian dari suatu materi atau informasi yang disampaikan. Maka dari itu, pemilihan serta desain dari visual dalam presentasi harus dipersiapkan secara matang. Oke, jenis desain media yang terakhir adalah desain media khusus. Desain media khusus ini meliputi alat atau media yang digunakan khusus untuk mempresentasikan presentasi. Yang pertama adalah papan tulis atau flipchart. Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan media ini adalah keterbacaan huruf, angka, dan simbol yang ditampilkan. Yang berikutnya adalah slide atau transparansi overhead. Penting untuk memilih dan mengatur gambar dengan cermat serta menggunakan teknik yang tepat untuk dapat mempresentasikan presentasi melalui slide atau transparansi. Lalu yang berikutnya adalah video. Nah, untuk membantu audiens fokus pada poin-poin penting dari materi yang disampaikan, bagian-bagian tertentu dalam video ini dapat diperbesar agar lebih jelas terlihat oleh para audiens. Lalu yang terakhir adalah media presentasi berbasis komputer. Oke, tahap berikutnya adalah tahap produksi. Dalam konteks pembuatan presentasi, produksi adalah tahap di mana semua perencanaan dan desain yang telah dibuat sebelumnya diwujudkan menjadi materi presentasi yang nyata. Ini meliputi pembuatan slide, grafik, video, audio, atau materi pendukung lainnya. Proses produksi sangat bervariasi, tergantung pada yang pertama,
media yang digunakan. Apakah kita atau kamu presenter membuat presentasi PowerPoint, video, atau kombinasi keduanya? Yang berikutnya adalah perangkat keras dan lunak. Peralatan apa yang dimiliki, seperti komputer, mikrofon, kamera, dan terakhir program presentasi apa yang akan digunakan, entah itu PowerPoint, Adobe Premiere, ataupun Canva, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah anggaran. Berapa banyak uang yang bisa dikeluarkan untuk membeli gambar, musik, atau menyewa jasa profesional dalam pembuatan presentasi. Berikutnya adalah prosedur produksi presentasi berdasarkan model CAM. Model desain instruksional CAM adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk merancang pembelajaran, termasuk pembuatan presentasi. Model ini bersifat fleksibel dan memungkinkan dimulai dari berbagai tahapan. Tepatnya ada 9 langkah utama dalam model CAM yang relevan untuk produksi presentasi. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah instruksional. Yang kedua, menganalisis karakteristik audiens. Yang ketiga, mengidentifikasi isi materi pelajaran. Yang keempat, menyusun tujuan pengajaran. Yang kelima, mengurutkan materi pelajaran. Yang keenam, merancang strategi pembelajaran. Yang ketujuh, merencanakan metode penyampaian materi. Yang ke-8, mengembangkan instrumen evaluasi. Dan yang terakhir, memilih media pendukung. Berikut ini adalah contoh penerapan model CAM. Misalkan, kamu ingin buat presentasi tentang pentingnya sarapan. Maka identifikasi masalahnya adalah banyak siswa yang tidak memahami pentingnya sarapan bagi kesehatan. Analisis audiensnya adalah siswa SMP dengan gaya belajar visual dan kinestetik. Isi materinya bisa berupa manfaat sarapan sehat ataupun contoh menu cepat saji untuk sarapan. Tujuannya adalah audiens mampu menyebutkan manfaat sarapan dan membuat menu sederhana dari resep yang disajikan dengan tepat. Urutan materinya bisa mulai dari manfaat sarapan, contoh menu, hingga tips praktis dalam masaknya. Strateginya bisa ceramah singkat, diskusi kelompok, dan latihan membuat menu. Lalu metode penyampaiannya bisa berupa slide PowerPoint, serta video tentang bagaimana memasak menu sarapan tersebut. Evaluasinya bisa berupa kuis singkat tentang manfaat sarapan, dengan media pendukung seperti handout resep sarapan sehat. Berikut ini adalah langkah terakhir dalam tahap persiapan membuat presentasi yang efektif, yaitu langkah rehearsal atau latihan. Latihan adalah langkah penting untuk memastikan semua aspek presentasi ini dapat berjalan lancar. Berikut adalah poin-poin utama yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama, tujuan latihan. Tujuan latihan adalah tentu saja memberikan kesempatan untuk mencoba dan memeriksa semua aspek presentasi. Selain itu, juga untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi rasa gugup di panggung. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah latihan yang efektif. Yang pertama, bisa menggunakan semua materi yang akan dipakai dalam presentasi. Jika memungkinkan, mintalah seseorang menyaksikan kita untuk latihan dan mencatat masalah apa yang mereka lihat atau dengar. Alternatif lain, bisa merekam latihan melalui video, lalu ditonton dengan cermat untuk melihat apa yang perlu diperbaiki. Yang poin ketiga adalah pengaturan latihan. Idealnya, tentu saja latihan dilakukan di tempat yang sama dengan lokasi presentasi yang sesungguhnya. Tapi jika tidak memungkinkan, kita bisa mengusahakan meniru kondisi sebenarnya semirip mungkin. Poin keempat adalah latihan untuk penggunaan multimedia. Kita bisa berlatih berbicara sambil menggunakan animasi, efek suara, atau transisi visual. Lalu kita bisa membiasakan diri dengan kontrol presentasi menggunakan mouse atau keyboard. Nah, yang terakhir adalah mempersiapkan untuk hal-hal yang mungkin salah. Presenter atau kita selalu merencanakan cadangan jika terjadi masalah teknis. Contohnya jika menggunakan presentasi berbasis komputer, kita sebagai presenter harus menyiapkan transparansi atau salinan cadangan dari poin-poin utama sebagai antisipasi kegagalan perangkat keras atau lunak. Baik, demikian video pembelajaran mengenai tahap 2 presentasi efektif, yakni persiapkan. Berikut ini adalah anggota tim dalam pembuatan pembelajaran, dengan saya sendiri Zevanya sebagai pengisi suara untuk video pembelajaran ini,
dan juga Levio Finanda, rekan saya. Selanjutnya adalah video pembelajaran mengenai tahap akhir dalam buatan presentasi efektif, yakni presentasi yang akan dijelaskan oleh saya dan rekan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.